nangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Silat merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki beragam aliran. Salah satunya adalah Sabet Tenabang. Aliran silat ini berasal dari Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Sabet Tenabang merupakan silat kombinasi dari Sabeni dan Rahmat. Perkenalkan, nama saya Ardi Winata. Saya adalah ketua daripada Yayasan Sanggar Betawi Sabet Tanah Abang yang didirikan sejak tahun 1987 oleh almarhum guru saya Bang Edi. Dulu tahun 93, Bang Ardi setelah selesai sekolah itu berkenalan dengan almarhum Bang Edi. Beneran tempat saya kerja itu bersebelahan dengan sanggar Sabet ini. Jadi setiap hari atau setiap malam kita sering mendengar ada apa rame-rame gitu ya kan ya. Dan juga salah satunya Bang Opik juga ngajak juga Bang Ardi untuk ikut latihan. Selain untuk menjaga tradisi, kita juga untuk menjaga kehormatan diri kita sendiri dan keluarga. Perguruan silat di Tanah Abang ini masih sedikit. Jadi kita berpikir kalau emang ini nggak ada yang pada latihan, lama-kelamaan akan punah nih kan ya, nggak ada yang regenerasi lagi kan ya. Karena kalah dengan mainan dari luar gitu, kayak karate, taekwondo, kita lebih gandrung ke situ dibanding dengan silat lokal tradisi. Karena kalau silat tradisi ini emang kagak kagak ditandingkan masalahnya. Jadi kita nggak ada prestasi, cuman tradisi aja untuk menjaga budaya aja. Intinya seperti itu. Pada awalnya, Sanggar Sabet Tanah Abang merupakan salah satu sanggar yang tidak memiliki legalitas atau tidak terikat dengan yayasan dan dinas-dinas di sekitaran Tanah Abang. Tetapi setelah vakum di era COVID-19, barulah Sanggar Sabet Tanah Abang kembali bangkit di tahun 2021 dengan mendaftarkan diri mereka meresmikan sanggar mereka dan resmi menjadi sanggar yang berada di bawah naungan Sikuban Organisasi. Nama saya Taufik Hidayat, biasa dipanggil Bang Opik. Ya alhamdulillah saya di Sanggar Sabet Betawi Tanah Abang ini dipercaya untuk melatih silatnya di Sanggar Sabet tersebut. Alhamdulillah dari tahun kurang lebih 95-96 lah sampai sekarang masih dipercaya sama teman-teman. Dari sejak saya kecil ya, ketertarikan itu sebenarnya tumbuh secara alami. Karena kita kan, namanya orang laki kan sering bandel. Ya gitu, suka ya bercanda, kelewatan gitu kan. Dulu Bang Edi ini, guru kita ini almarhum itu buka silat. Karena tradisional ini saya tuh senangnya begitu saya lihat lewat tuh kalau saya lagi lembur kerja itu debak geduk, ini apaan sih ini gitu dilongok, wah ada orang latihan silat gitu. Jadi dari situlah saya tertarik juga gitu kan, karena ini silat tradisional Tanah Abang. Gerakannya ini unik gitu, beda sama waktu itu saya pernah belajar awalan tuh pernah belajar cingkrik gitu. Tapak suci pernah ikut juga ya kan gitu, cuma nggak tertarik, nggak sampai lama, 1-2 bulan udah selesai. Tapi begitu ketemu mainan silat Sabet ini ya alhamdulillah sampai sekarang gitu, tanpa sengaja ya ikut ngembangin juga gitu dan menjaga. Jadi kalau Sabeni itu nggak mau yang namanya habis mukul ngasih, nggak, dia selalu habis mukul ditarik, itu cirinya. Perkenalkan, nama saya Jafar. Saya di kepengurusan Sabet, nggak ada di kepengurusan. Saya cuma anggota aktif. Ya selama ini kita warawiri gajah gijik ya kesana kesini ya aktif. Jadi kita perjelas dulu dari awal bahwa silat Sabet ini silat kombinasi antara Kong Sabeni dan Rahmat. Ini yang utama dulu biar pada tahu gitu. Jadi kombinasian. Jadi nggak juga bisa ngeklaim salah satu, nggak gitu. Jadi ini kombinasi. Makanya kita kalau di luar orang sebut ini silat apa, kita bilang ya emang kombinasian gitu. Kalau orang tua bilang laki rambutnya pendek, langkahnya panjang. Dalam arti kata
laki, rambutnya pendek, langkahnya panjang, kemana aja nyampe. Bahasa itu kita pakai kalau kita artiin secara filosofi, itu laki sedikit banyaknya harus punya bela diri, gitu. Sungguh pun nggak tamat, tapi harus punya. Makanya hati-hati kalau orang Tenabang itu rata-rata punya, sungguh pun nggak tamat, gitu. Tapi ada dia punya, gitu. Ini juga saya jelasin lagi, emang kita punya jangka pendek. Jadi program Sanggar itu ternyata kita kemarin udah dibahas sama pembina. Jadi kita punya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, gitu. Jadi kita orang yang ada ini sekarang ini alumni aslinya, gitu. Nah, kita sebagai penerus tradisi, akhirnya kita berdiriin Sanggar. Setelah jadi, ya mau kemana ini Sanggar? Nah, akhirnya kita punya program jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Nah, dari 3 program ini sampai ke jangka panjang, ini per 3 bulan pertama, ini kita alumni ini kita ulas. Dalam arti kata, alumni jadi suruh pada datang, suruh ngulas yang pernah latihan, gitu. Dimanapun mereka berada, kalau emang ada hadir, suruh ngulas. Jangka panjang 3 bulan ke depan. Setelah 3 bulan, ini buat para alumni itu ya kalau bisa di masing-masing rumah itu kalau bisa ngajar. Jadi buat memperlebar sayap, gitu. Nah, jangka panjang ke depan ini emang tujuan kita akhirnya. Kita akan biar bagaimanapun kita harus ya mau nggak mau silat tradisi ini harus gabung ke IPSI. Gitu. Mau nggak mau. Gitu. Emang di salah satunya di IPSI ini kita buat Uber prestasi, apalagi yang masih usia sekolah, anak-anak murid kita, gitu. Jadi buat nyari jalur prestasi. Setiap sebulan sekali, Sahabat Tenabang selalu menggelar acara silaturahmi dari rumah ke rumah setiap anggota. Menurut pernyataan Bang Acong, dana yang didapatkan untuk menggelar acara-acara tersebut adalah dengan diadakannya urunan tiap anggota atas dasar persaudaraan. Saya Abrar, nama saya Kevin, Saya Isam. saya Iksan, saya Lana, Saya Intan. Saya Naila. saya Zaskia. Saya Janet. Kami dari Sanggar Betawi Sahabat Tenabang. Dari hasil wawancara anak-anak Sanggar Sahabat Tenabang, rata-rata dari mereka sangat menyukai gerakan yang bernama Gerakan Cina. Dan beberapa dari mereka juga ada yang berhasil membawa prestasi di luar sekolah loh. Karena mereka mengakui bahwa mereka bisa mendapatkan prestasi itu sebab belajar di Sanggar Sahabat Betawi ini. Proses latihan mereka selalu dimulai setelah azan Isya, dan untuk runtutan acara pertama, mereka akan melakukan berdoa bersama dulu agar dimudahkan latihannya. Lalu mereka akan melakukan sedikit pemanasan yang sering mereka lakukan. Barulah dimulai dengan runtutan acara latihan seperti mengingat koreografi yang lama, lalu mengingat kembali gerakan-gerakan yang sudah diajarkan. Sahabat Tenabang,